Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua, meluruskan hati-hati kita kepada ketaatan kepadanya, dan juga mengokohkan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Pada hari ini ayolah ikhwan, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan yang selamat dan juga kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan ahammiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid, kemudian keutamaan tauhid. Taib. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tujuannya adalah agar makhluk Allah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim para rasul untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah maksudnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Oleh karena itu, kalau kita dapatkan Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim berbicara tentang tauhid. Bahkan semua di dalam Al-Quran adalah tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Para ulama juga menyebutkan semua dalam Al-Quran itu berbicara tentang tauhid, yaitu pertama, bagaimana menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan hukum bagaimana kita di dunia bertindak dan berlaku sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, tentang hukum. Dan yang ketiga tentang kabar-kabar umat yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, umat yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran sangat perhatian atau sangat Al-Quran membahas tentang tauhid di kebanyakan suratnya. Begitu pula Al-Quran menjelaskan lawan dari tauhid. Apa itu lawan dari tauhid? Syirik. Baik secara individu maupun jamaah. Wa huwa sababul halak fid dunya, dan dia adalah sebab
kebinasaan di dunia ini wal khuludi fi naril akhirah, dan juga sebab dikekalkan di dalam neraka. Di dunia sengsara, di akhirat mendapatkan siksa. Berbeda dengan ahli tauhid, apapun musibah yang dialami oleh seorang muslim maka itu baik baginya, karena dia meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun lah, sesungguhnya segala urusannya baik menurutnya. In asabathu sarra syakara wa kana khairan lahu, jika dia mendapatkan kegembiraan, kesenangan-kesenangan, dia bersyukur, dan itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, apabila dia ditimpa kesulitan-kesulitan, bahaya-bahaya, ujian-ujian, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu lebih baik baginya. Apa kata Rasulullah SAW setelah itu? Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Orang-orang yang tidak bertauhid, maka kita dapatkan menjadi orang-orang yang mudah stres, mudah putus asa. Kita saja tinggal di Indonesia yang percaya rukun iman, ya kan? Tapi kalau misalkan kita dapatkan di luar negeri, di negeri-negeri kafir, mereka adalah orang yang luar biasa stresnya menghadapi kehidupan dunia ini. Yang kaya stres, yang miskin apalagi. Semuanya stres. Kenapa? Karena mereka tidak ada aturan. Seperti masyarakat hewani, bergaya hidup kehewanan. Kapan mau menyalurkan nafsu, cukup bayar warung tengah sawah apa? Wanita tunah susila. Keluar duit, selesai syahwatnya ini. Atau ya berhubungan terserah, tidak ada aturan, tidak perlu menikah. Apa bedanya dengan hewan? Dulu pondok ada memelihara kambing. Jadi ada 2 kambing betina, kemudian ada 1 jantan. Di waktu bersamaan 2 betina ini hamil. Loh, kita bingung. Siapa yang menghamilinya? Ternyata anak jantan itu sudah gede. Langsung menghantam 2 betina. Jadi usia kehamilannya pun sama. Subhanallah. Coba anak ngawini ibunya sendiri. Masyarakat kalau hewan sama seperti itu. Tapi alhamdulillah Islam mengatur bagaimana kita bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu orang-orang kafir, ya, mereka pasti merasakan kesengsaraan hidup di dunia yang luar biasa. Walaupun mereka mendapatkan dunia. Contohnya orang-orang kaya stres karena banyak orang yang haters, ya disebut apa? Haters. Para pembencinya dimasukkan ke dalam hati, akhirnya apa? Mempengaruhi jiwanya. Masuk ke rumah sakit jiwa. Taib. Adapun orang Islam la yakhafuna lauma
talaim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Yang ditakutkan adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang mencela. Toh manusia juga tidak punya surga dan tidak punya neraka. Buat apa kita ambil hati? Perkataan manusia itu tidak akan pernah sudah. Apapun yang kita lakukan pasti akan dibicarakan orang. Yang baik pun dikata-katai, apalagi yang buruk akan dikata-katai. Kita pakaian serba putih, serba putih misalkan. Padahal itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Aktsiru min thiyabikumul bayad, perbanyaklah berpakaian warna putih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan warna putih mayat-mayat atau jenazah-jenazah kalian. Disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai warna putih, nanti dicela orang. Cak dak butuh dunia lagi, ya. Seperti nggak butuh dunia lagi. Nak dikafani kemana-mana, kafan berjalan. Subhanallah. Namanya celaan pasti ada. Makanya kita tidak akan bisa menghindari celaan manusia. Kalau mau menghindari celaan manusia, maka jangan hidup di dunia. Ya kan? Kalau kita selama masih hidup di dunia, pasti mendapatkan celaan. Ada yang ganteng, punya jerawat satu jadi masalah. Oh, jerawatan. Padahal baru satu jerawatnya. Akhirnya apa? Tersinggung hatinya. Ngapain diambil hati? Kan gitu. Celaan manusia tidak akan ada habisnya. Ya, celaan manusia tidak akan ada habisnya dan tidak akan kita bisa penuhi. Oleh karena itu ada istilah di dalam bahasa Arab, ya. Apa namanya? Keinginan manusia ghayatun la tudrak. Atau kalamun nas ghayatun la tudrak. Perkataan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan pasti akan dibicarain orang. Jadi bagaimana kita? Ya sudah, kita ikuti Al-Quran, kita ikuti As-Sunnah, sabar di atasnya. Tidak mengapa dicela manusia, tapi jangan sampai dicela oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, sungguhnya Rasul, para Rasul seluruhnya memulai dakwah mereka kepada tauhid, mengajak manusia agar bertauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para Rasul untuk menyampaikan kepada manusia. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus sebelummu, min rasul, dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Kalian harus menyembah aku satu-satunya, tidak boleh yang lain. Jadi tidak ada Rasul yang diutus kecuali mengajak kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita harus ingat, dakwanya semua nabi adalah menjelaskan wajibnya bertauhid kepada Allah dan melarang dari seluruh perbuatan apa? Kesyirikan. Sama
semuanya melarang itu, memerintahkan kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Semua nabi. Maka kata Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta. Kata Nabi SAW, para nabi itu adalah saudara sebapak, dan ibu-ibu mereka itu berbeda-beda. Saudara sebapak. Maksudnya apa? Saudara sebapak maksudnya adalah semuanya mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Wa ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka berbeda-beda, maksudnya syariat yang para nabi ajarkan meskipun berbeda-beda. Syariat nabi ini berbeda dengan syariat nabi yang itu. Syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat nabi sebelumnya. Meskipun ada yang sama juga, kan seperti itu. Tetapi sebagian syariat berbeda, dan syariat setiap nabi itu cocok untuk kaumnya, tapi belum tentu cocok untuk selain kaumnya. Syariat seorang nabi itu cocok untuk kaumnya, tapi belum tentu cocok untuk selain kaumnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syariat beliau bisa dipraktekkan oleh atsaqalain, yaitu apa tsaqalain? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Syariat yang diterapkan di umatnya Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk jin, bisa juga mempraktekannya. Seluruhnya, pernikahan, perceraian, talak, ya, kemudian jual beli, kemudian apa lagi? Ya, itu semuanya bisa diterapkan oleh jin, tidak hanya manusia. Syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diterapkan di mana, di mana-mana dan kapanpun, Coba kita lihat ayyuhal ikhwan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Apa yang beliau dakwahkan? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 13 tahun fokus mendakwakan tauhid. Jadi harus bersabar. Ya, terkadang ada mad'u yang berkata, kenapa tauhid lagi kita belajar, tauhid lagi kita belajar, kenapa tauhid lagi diulang-ulang lagi? Tapi diulang-ulang ditanya dalilnya masih dah hafal. Gimana belajarnya ini? Ini lebih dari 13 tahun. Gitu kan? Kapan? Ayo, siapa yang tahu dalilnya? Langsung tunjuk. Kan gitu. Berarti masih harus ada yang perlu diperbaiki dalam belajar, kan gitu. Coba, para ulama sepakat kaum muhajirin itu lebih utama daripada kaum ansor. Kenapa? Ternyata pembinaan Nabi bertahun-tahun, belasan tahun untuk mencetak kaum muhajirin yang berakidah sangat kuat. Akidahnya sangat kuat, luar biasa. Akhirnya apa? Ketika perang pertama kali, ayyuhal ikhwan, kaum muslimin itu tidak boleh kalau ada 2 orang, ya, tidak boleh kabur menghadapi 20 orang.
Atau 1 musuh ada 10 tidak boleh kabur. Tapi kalau lebih dari itu silakan lari. Lebih dari itu silakan lari. Akhirnya di dalam surat Al-Anfal disebut khaffafallah, Allah meringankan apabila bertemu 1 orang bertemu 2 orang, lebih dari itu baru lari. 1 banding 2, dari perbandingan 1 banding 10, tidak boleh lari. Coba, kalau kita coba ya, kalau kita bertarung, paling banter kita bisa menghadapi 3 orang, ya enggak? Ya kan? Kalau kita kuat apapun 3, paling 3 yang kita bisa. Kenapa? Kalau sudah 4 ada titik buta, ya enggak? Ada titik buta kita. Subhanallah, ini 1 banding 10 tidak boleh kabur. Ini di awal-awal Islam. Ini sekarang diminta berjihad saja sudah, aduh, gimana ya anak istri gitu kan? Gimana anak istri? Jangankan itu, kadang i'tikaf 1 malam belum siap, istri nggak sanggup ditinggal 1 malam. Nah ini ibu-ibu juga di sana, mereka berjihad dulu 3 bulan bu, ditinggal 3 bulan oleh suami. Ini suami hilang, sore hilang, malam hilang, sampai jam 10 sudah pusing. Kenapa suami saya? Ada apa suami saya? Kan gitu ya. Ini 3 bulan bu, sanggup tidak ibu-ibu ditinggalkan suami untuk berjihad 3 bulan lamanya? Masya Allah. Makanya jangan gaya-gaya ya. Gaya kita ini, keimanan kita seperti keimanan sahabat. Seperti keimanan sahabat. Ya Allah. Pede banget. Ketika disuruh pegang senjata, kabur. Taib. Kita lihat 13 tahun Nabi SAW apa? Mendakwahkan tauhid untuk mencetak generasi-generasi yang kuat, yang siap berjuang, generasi yang siap berkorban. Taib. Oleh karena itu Allah katakan, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada," dalam surat Al-Jin. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah berdoa kepada Rabbku dan saya tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Taib. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan anak kecil, yaitu Abdullah bin Abbas, anak paman beliau. Kalau anak paman berarti apa? Sepupu. Ya tidak? Abdullah bin Abbas berarti apa? Sepupu, karena Al-Abbas itu adalah pamannya Nabi SAW. Apa kata beliau kepada Abdullah radhiyallahu anhuma? "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta tolong, maka mintalah tolong hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Karena memang kita harus sadari bahwasanya tauhid itu adalah
pondasi yang Islam dibangun di atasnya. Makanya percuma ada orang berwakaf sampai miliaran, triliunan, tapi ternyata dia masih menyembelih kambing ke kuburan, masih sesajen ke sungai. Kalau di sini nggak ada ya, alhamdulillah ya. Dari ujung ke ujung nggak ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sesajen ke kuburan. Allah musta'an. Atau sesajen ke laut. Kalau di gunung itu Pak, di gunung terutama gunung-gunung Merapi, gunung-gunung yang ada apinya ya, berapi. Itu ada momen tertentu di sana ada sesajen atau apa. Maka itu kita katakan syirik. Atau kalau misalkan kita ke daerah-daerah di sebagian Jawa ada pohon beringin. Pohon beringin di sana, pohon beringin itu diagungkan. Pertama dikasih kain warna apalah gitu. Kemudian dipagar. Setelah itu masuk ke dalam harus serahkan sesajen. Subhanallah. Pohon yang tujuannya adalah merindangkan, tapi apa? Malah disembah. Kalau di sini enggak ya? Alhamdulillah. Saya lihat ada pohon beringin itu malah semak-semak aja gitu. Alhamdulillah, cuma semak ya. Kalau di sebagian daerah itu diagungkan, ya, itu diagungkan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengajar. Yang pertama kali adalah mengajarkan tauhid kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus Muadz bin Jabal. Apa kata beliau kepada Muadz yang mau diutus ke negeri Yaman? Ya, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini yang pertama. Wa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, mereka sudah bersaksi, sudah bersyahadat, fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawat. Kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan salat 5 waktu. Ya, diwajibkan sholat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut sholat 5 waktu, fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim shadaqatan. Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mengharuskan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Jadi seperti itu. Oleh karena itu dalam berdakwah juga harus bertahap. Dahulukan mana yang paling penting. Kalau kita berdakwah ayyuhal ikhwan, kita pikirkan apa yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kalau dia adalah orang Islam,
apa yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam kita sampaikan kepada saudara, keluarga, kerabat kita dan orang-orang dekat kita. Jangan sampai mereka melakukannya. Contohnya masih percaya pada ramalan, datang ke dukun, cari solusi. Ya, terus apa lagi? Minta-minta ke kuburan. Ingin kaya pakai pesugihan. Subhanallah, Allahumma musta'an. Jadi yang pertama kali kita lakukan, jangan sampai seorang muslim keluar dari agama Islam. Begitu pula orang kafir, agar dia mengenal Allah dan wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal lain, terkadang ada orang baru mengenal sunnah, semangat, kata ustadz kita disuruh berdakwah, ngajak. Pertama kali yang dibahas rokok. Masih rokok ya, haram rokok itu. Nah ini kan bisa masalah-masalah yang lain, ya kan? Masalah misalkan, tahu dah orang-orang yang masih pakai susuk, nasihati kalau dia masih pakai susuk agar melepas susuknya. Kalau masih ke dukun, maka nasihati agar jangan ke dukun. Kan seperti itu. Utamakan yang pertama kali dulu didakwahkan. Apa yang sangat berbahaya bagi diri mereka. Terkadang mendakwahi orang yang minum khamar, langsung menyentuh khamarnya. Ya. Makanya kata Aisyah, kalau seandainya langsung diharamkan khamar dan zina, maka tidak akan ada yang masuk ke dalam agama Islam. Tetapi larangan tersebut secara berangsur-angsur. Bahkan seperti Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang kaya dan masih sering minum khamar karena belum dilarang oleh Rasulullah SAW. Nanti dulu ketika di Mekah turun ayat tentang tentang larangan khamar secara kaidah, belum diharamkan secara mutlak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar dan juga perjudian. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi pada saat itu masih dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Manusia belum siap. Kemudian saat yang berikutnya, mulai tahap berikutnya, yaitu mulailah dilarang, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Akhirnya mulailah para sahabat, karena dilarang sholat dalam keadaan mabuk, maka mereka cari akal, minumnya setelah isya jadi subuh sadar, atau minumnya setelah subuh zuhur sadar. Tapi kalau minumnya ba'da zuhur atau ba'da asar atau ba'da maghrib, nggak sadar-sadar. Ya kan, tidak bisa sholat. Sedangkan mereka sangat mencintai sholat
dan juga mencintai kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka akali, ya sudah, kalau nggak boleh dalam keadaan mabuk, kami mabuknya setelah isya dan setelah subuh. Akhirnya apa? Dilarang secara mutlak khamar tersebut karena ada kejadian Abdurrahman bin Auf mengundang makan-makan dan di akhir makan disediakan apa? Khamar. Ternyata Abdurrahman bin Auf mabuk berat, tidak sadarkan diri, akhirnya dia memukul seseorang sampai berdarah. Setelah sadar dikabarkanlah kepada beliau bahwa beliau memukul seseorang, akhirnya dia bertobat. Nah, ketika kejadian itu turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, ayat yang itu sungguhnya khamar, maisir, perjudian, wal ansab, batu-batu atau patung-patung yang ditegakkan untuk penyembelihan, wal azlam, undian-undian adalah rijs, najis min amali syaitan fajtanibuhu, adalah najis, jauhilah dia. Ya, maka di situ larangan secara mutlak akan khamar dan perjudian. Jadi kita juga jangan dikit-dikit ada orang baru belajar langsung khamar haram, ini judi haram, ini riba haram. Nanti dulu, bisa nanti. Tapi yang pertama kali adalah apa yang kita perhatikan? Tauhidnya. Jangan sampai dia masih menyembah kepada kuburan, minta-minta kepada puyang, kapan ke kebun, nenek permisi, ya kan? Atau di sini bagaimana bahasanya? Puyang, numpang lalu, numpang lewat ya, numpang lalu ya. Numpang lalu. Ini kayaknya banyak mantan-mantannya. Mau berburu gitu juga, ya kan? Nah ini masalah ini. Itu dulu diperbaiki. Kalau misalkan ada kawan pakai gelang, kenapa kamu pakai itu? Oh, tidak ada baik. Ada baik biasanya, ada baik. Iya, soalnya aku dengar kata Ustadz, nah jual aja kata Ustadz. Kata Ustadz itu kalau itu dari apa jimat-jimat itu syirik katanya. Begitu ya? Iya, ndak boleh. Gitu kan? Akhirnya kita bisa berdakwah di sana. Apa yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam, maka kita jelaskan. Jangan dulu masalah rokok. Ya. Masalah apa lagi? Kalau dia masih suka main game, biarkan dulu. Yang penting apa? Tauhidnya benar. Atau misalkan dia masih pacaran, gitu sis. Enggak lah. Masih pacaran, artinya jangan dulu disinggung, ya. Jangan dulu singgung yang lebih penting. Bagaimana mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita menjalankan perintah Nabi, ya, menjauhi larangan Nabi, sebagaimana wajibnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan tauhid itu tergambarkan pada persaksian la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Arti dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Dan arti dari Muhammadun Rasulullah, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah kecuali dengan apa yang dibawa
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti hanya petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin terheran-heran ya, ada salah satu pemimpin ormas. Dia menyinggung orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan yang mendakwahkan agar kita kembali kepada kemurnian Islam. Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, bagaimana mungkin zamannya sekarang sudah 1400 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Enggak mungkinlah kita kembali ke 1400 tahun. Subhanallah. Ini perkataannya sangat berbahaya. Pertanyaannya sekarang, coba kita balik pertanyaan. Islam itu bisa dipakai dimanapun dan kapanpun atau tidak? Jawabannya bisa. Kalau dia mengatakan tidak bisa, kafir dia. Iya kan? Kenapa? Islam, syariat Islam bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Adapun masalah pakaian, coba masalah pakaian. Boleh tidak kita pakai koteka? Tahu kan ibu-ibu koteka? Ibu-ibu tahu nggak? Nggak tahu ya? Oh tahu ya. Itu kan pakaian adat terbuka. Itu adat. Boleh tidak kita pakai? Hah? Tidak boleh. Tidak boleh kita pakai. Kenapa? Karena membuka aurat. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita pakai sarung? Motif masing-masing daerah. Kalau kita kan berarti, kalau Palembang apa namanya? Songket yang bukan sutra dan bukan emas. Ya kan ada yang sutra ada yang emas juga. Nah ini songket, kain songket, motif songket, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Menutup aurat. Sama dengan adat. Ya, sama dengan adat. Artinya apa? Kalau adat tidak bertentangan dengan syariat, amalkan tidak mengapa. Lakukan tidak jadi masalah. Tapi kalau adat bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Contohnya di daerah timur itu ada pesta laki-laki perempuan, muda-mudi, ya bujang gadis, dikumpulkan di padang atau di lapangan besar. Ini kalau Ustadz Icip masuk nih. Dikumpulkan di lapangan besar, nanti pilihlah pasangan, langsung peluk-pelukan di lapangan. Subhanallah. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu adat apa iya? Adat, tapi bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat, maka kita harus buang. Tidak boleh. Ya. Adat di kita antar-antaran. Kapan mau nikah, ya kan? Nanti bawalah kuenya itu ada wajik lah, ada apa lagi? Dodol ya. Ada ini untuk menghargai orang yang kita ingin lamar. Boleh? Boleh. Tahadau tahabbu. Saling kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya kan? Memberikan hadiah dianjurkan. Cuma ini ada adatnya, bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Ya sudah boleh berarti kalau tidak ada pertentangan dengan syariat. Jadi ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, syariat Islam bisa diamalkan kapanpun dan dimanapun. Adapun masalah atribut boleh. Seperti orang Arab sekarang. Orang Arab kan pakai gamis. Apakah kita harus pakai gamis seperti mereka? Jawabannya tidak. Apakah kita harus pakai yang kutroh, shimak, yang merah-merah bergaris-garis putih itu? Atau warna putih polos? Kalau penuntut ilmu biasanya putih polos. Kita pakai seperti itu di sini? Enggak. Nanti kita sholat di depan, mbak tempatnya di belakang.
Dikira mbak-mbak malah. Ya kan berarti kan tidak cocok dengan kita. Apa kata Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Perhiasan itu bagaimana? Pakaian sholat yang sopan. Kalau di kita apa? Songkok, peci, ya kan? Kita sesuaikan dengan kalau misalkan orang sholat pakai sarung, pakai sarung. Dan tidak bisa kita paksakan pakaian adat ke yang lain. Yang penting tidak melanggar syariat. Contohnya seperti ini. Kami kuliah di kuliah hadis, ada teman dari Makassar, ya, Indonesia, orang Indonesia. Ke kuliah pakai sarung, pakai koko. Indonesia lah gitu kan. Teman saya namanya Ihsan. Langsung ditegur sama orang Nigeria, orang Afrika. Ya Ihsan, ya Allah ya Ihsan. Anda nggak mau lihat antum katanya. Kenapa kamu pakai sarung ke sekolah? Kenapa? Ternyata sarung itu hanya dipakai oleh wanita di negeri dia. Jadi ini pakaian wanita. Dia mau bilang pakaian wanita kamu pakai di sini. Maksudnya seperti itu. Tapi di satu saat yang menegur itu tiba-tiba pakai gamis bebelah kayak gini, pakai kain bunga-bunga, ada seperti gorden gitu ya. Ya kalau di kita itu pakaian ibu-ibu. Nah ini nggak bisa kita kalau niru pakaian dia nggak bisa. Apalagi mereka itu ada peci, pecinya itu tinggi sebelah, kayak gini ya, kayak gini atau kayak gini. Jadi pernah saya pinjam peci antum, coba. Perasaan antum ngapain sih pakai peci ditinggiin sebelah? Saya sini. Saya luruskan. Iya katanya. Ghairu jayyid katanya. Itu enggak bagus. Gini yang bagus, ditekan-tekan lagi. Saya gini lagi, gitu kan? Yang bagus tuh kayak gini, diluruskan. Ini malah dibukit kayak gini. Hada jayyid katanya. Coba, enggak bisa dipaksa. Karena itu kebudayaan atau adat mereka. Itu perhiasan, jawabannya iya. Itu perhiasan yang menunjukkan pakaian kaum muslimin. Pakai, gak apa-apa di negeri mereka seperti itu. Tapi kalau koteka gak boleh, ya kan? Koteka tidak boleh. Tahu Ziz koteka apa Ziz? Gak tahu? Yakin? Pantas gak nyambung dari tadi. Apa? Oh banyak yang tidak tahu. Nah, sudah nanti tahu insyaallah. Pulang nanti tahu ya. Guru kerian. Salam. La ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah itu adalah kunci surga. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat orang itu baru masuk ke dalam agama Islam. Kalau ada yang meyakini kebenaran Islam, kebenaran Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, tapi dia tidak mau berucap, maka selamanya dia belum masuk ke dalam agama Islam. Selamanya. Ya, selamanya dia berada di dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalika. Kemudian kunci masuk surga adalah apa? La ilaha illallah. Jadi masuk Islam adalah kunci surga. Orang Islam kalau dia tidak kafir, tidak mengerjakan amalan-amalan kafir, pasti berujung kepada masuk ke dalam surga. Meskipun ada dari kalangan orang-orang yang beriman terpaksa diazab dulu di akhirat karena dosa-dosanya. Tapi kalau dia beriman, ujung-ujungnya adalah surga, ya kan? Ujung-ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan keimanan kita, bahkan semakin meningkatkan keimanan kita di akhir hayat kita. Amin
ya Rabbal Alamin. Dulu pernah orang Quraisy menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi raja. In kunta turidu bihadzal amr mulkan, apabila engkau menginginkan dengan apa yang kamu jalani saat ini, yaitu berdakwah tauhid, kamu ingin jadi raja, malaknaka, kami akan jadikan kamu raja. Wa in kunta turid bihadzal amr malan, kalau engkau menginginkan dengan hartamu harta, dengan ini dakwah ini adalah harta, kami akan mengumpulkan seluruh harta kami hatta takuna aktsara minna malan, sampai engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya daripada kami. Apabila engkau menginginkan wanita, karena urusan ini dakwah ini, kami akan carikan kamu wanita manapun yang kamu mau dan kami nikahkan. Masya Allah. Yang wanita mana, Cip? Apakah berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Subhanallah. Oleh karena itu ya ikhwan, dakwah Islamiyah, dakwah tauhid tidak akan pernah surut insya Allah. Meskipun ada harta, tidak ada harta, tetap para pendakwah akan mengajarkan tauhid. Dan guru-guru kita mengajarkan, guru kita juga mengajarkan bagaimana menjadi pedagang, bagaimana menjadi tukang beca untuk menafkahi diri sendiri karena sudah punya anak dan punya istri. Dan dakwah terus jalan, gajian terus, mengajar, ya tidak jadi masalah. Jualan, ya. Jadi saya dulu pernah mendapatkan kisah, ada seorang ustadz dikirim berdakwah ke Lampung. Mukafah beliau 400.000. Ternyata itu mukafaah sudah paling besar karena beliau mudir. Jadi yang lainnya ada 300.000, ada 200.000. Sudah punya istri dan 2 orang anak. Masya Allah. Itu 400 paling besar. Akhirnya ya alhamdulillah beliau diberikan istri yang sabar dan juga selalu menolong suaminya untuk berjuang bersama, ya kan? Mas, kita jualan saja, nggak apa-apa kita jualan. Mas jualan, saya juga usahakan jualan, katanya. Akhirnya jualan. Apa yang bisa beliau jual. Akhirnya apa? Berlipat-lipat dapatnya dari apa yang dapatkan di sekolah tersebut. Padahal mudir gajinya berapa? 400.000. Sudah paling besar, kan gitu. Ustadz kita mengajarkan agar tidak berpangku tangan. Ya. Banyak yang bisa dilakukan dari pekerjaan. Insya Allah Allah berikan kecukupan. Yang repot itu banyaknya angan. Nah itu ya. Ya pasangannya angan-angan ini yang berat. Nah ini, nah itu, nah ini, nah itu. Tidak selesai. Ya. Oleh karena itu suami istri harus berjuang, ya. Bisa qanaah, saling menasehati, saling membantu dan berhati-hati terhadap yang haram. Berhati-hati terhadap yang haram. Contohnya dapat proyek pengadaan 100 sak semen. Proyek 100 sak
Semen. Harga sak 100 sak berapa di sini kalau di sini? Hah? 63. Pada dinego 2000 jadi 61. Tapi laporannya tetap 63. Ai dapat 200.000 kan gitu. 2000 kali 100 kan 200.000. Ai dapat kan hasil negosiasi saya. Tapi laporannya berapa? 63.000 kali 100. Berarti korupsi. Halal? Tidak halal. Allahumma ta'ad, ya. Subhanallah. Jualan kambing untuk dipakai kurban, ternyata jual kambing buto. Padahal dia tahu nggak boleh jual kambing buta. Nggak diceritakan kepada pembeli. Ini kejadian pernah di pondok, mungkin masih zaman antum ya. Jadi kambing itu ditukar. Jadi ada yang ciren gitu ya. Kalau saya nggak tahu. Tapi, oh ini Pak buta Pak katanya ini. Alhamdulillah bisa ditukar. Alhamdulillah. Cuma apa? Kalau buta jangan didiamkan, karena itu syarat sah dari hewan kurban. Lanjut. Kemudian berdakwahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti mendakwakan tauhid? Jawabannya tidak. Sembari mengajarkan syariat, sholat, zakat, puasa, haji. Sembari demikian, beliau juga tetap mengajarkan tauhid. Coba ketika Rasulullah SAW melewati pohon besar, maka para sahabat mengatakan ij'al lana dzata anwad kama lahum dzatu anwad. Jadikanlah untuk kami pohon tempat menggantungkan pedang-pedang atau senjata, sebagaimana mereka itu orang-orang musyrik punya pohon untuk menggantungkan senjata. Maksudnya apa? Agar kekuatannya itu mengalir, kekuatan alam mengalir pada pedang, kan seperti itu. Akhirnya Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Coba masalah kesyirikan, bahkan 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal, sebelum beliau wafat, apa kata Nabi? La taj'al qabri idan. Janganlah la taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang sering dikunjungi. La'anallahu qaman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mudah-mudahan Allah melaknat suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud atau bangunan masjid, ya. Allah a'lam bissawab. Ini sebelum Nabi SAW meninggal, ya. Sebelum beliau meninggal tetap memperingatkan akan bahaya kesyirikan. Begitu pula kata Nabi SAW, la tutruni kama atratil nasara ibna Maryam. Janganlah kalian terlalu berlebihan mengagungkanku, memujiku, sebagaimana an-nasara, kaum Nasrani, memuji berlebih-lebihan ibna Maryam, anaknya Maryam, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Sehingga apa? Tujuannya adalah agar mereka tidak mengangkat kedudukan Nabi seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam
bis-shawab. Jadi jangan pernah kita berhenti dari mendakwahkan tauhid dan juga kepada anak-anak yang kita ajar, misalkan ada ya dari keluarga kita, atau lagi misalkan Pak Ahen sudah punya cucu belum? Belum ada? Atau yang sudah punya cucu siapa? Oh ya, antum Pak Jum. Sudah juga Pak Sangkat ya? Masya Allah. Berapa cucu antum? 2. Artinya dari kecil, ya. Di mana Allah, kita bisa ngajarkan Allah di atas. Mana Allah? Nggak kelihatan, tinggi lagi lah sana bilang, gitu kan? Kemudian ajarkan lagi, nggak boleh kita menyembah-nyembah patung, menyembah ini, menyembah itu, nggak boleh. Kita tidak boleh begini, kita harus begini, begini, begini. Ajarkan dari kecil sehingga tauhid yang benar itu tertanam sejak lahir, ya, tertanam sejak lahir. Dulu ada kerabat yang menikah. Ya, waktu itu saya belum menikah juga. Waktu itu saya sudah menikah. Ada keponakan saya. Keponakan melihat adat Jawa ya. Ada satu negeri di Jawa. Adatnya itu sampai sujud, duduk ya, kemudian sujud kepada mertua dan orang tua. Mertua dan orang tua. Loh kok bilangnya keponakan, masih usia SD kelas 2, kelas 3 gitu. Mi itu kan syirik Mi katanya. Mi itu kan syirik. Gak boleh sujud seperti itu. Masya Allah, dalam hati saya, anak sekecil itu sudah paham akan kesyirikan. Ya kan, kalau di lingkungan yang baik, akidah yang benar, maka akan menghasilkan anak-anak yang bertauhid dari kecil, insya Allah. Allahu a'lam bis-shawab. Silakan, ada pertanyaan kita buka. Silakan. Oh enggak, Pak. Ya, terus ya. Ya. Ya, lemah. Taib. Allah alam bisawab. Kalau pihak laki-laki ridho dengan hal tersebut, maka silahkan. Jika tidak kan, maka dia tidak jadi nikah. Selesai ya kan gitu. Ya enggak? Ya kan, kalau berat berhenti cari yang lain. Kan gitu. Jadi masalah adat, tapi juga memang ada adat-adat yang sampai kepada pemborosan, itu juga tidak baik. Ya, adat-adat yang sampai kepada pemborosan terlalu berlebih-lebihan, maka itu tidak baik. Jadi kalau mau mengadakan pernikahan, fokuskanlah kepada makanan. Karena inti dari pengumuman nikah adalah walimah, hidangan makanan. Itu inti dari pernikahan. Maka sebisa mungkin kita muliakan tamu dengan makanan-makanan, bukan dengan hiasan-hiasan. Terkadang subhanallah di masyarakat kita makin kesini makin kesana gitu kan. Makin gak jelas. Lamaran aja sampai Masya Allah kayak nikahan, baru lamaran ala-ala artis, ya kan? Ala-ala artis. Kenapa yang kayak gitu diikuti? Pemborosan yang tidak perlu maka tidak perlu. Tapi kalau kita muliakan tamu, silakan. Bagaimana cara memuliakan tamu? Maka kita lakukan hal tersebut. Baik. Silakan. Ya. Taib, yang pertama, kalau ada walimah akikah itu boleh dihadiri.
Jadi misalkan ada yang mengundang makan, ayo kita makan akikah di rumah. Karena kerepotan membagikan di mana-mana, akhirnya sudah dimakan di rumah saja. Boleh hukum asalnya, tapi tidak perlu diadakan acara yang ada kebidahan di sana. Iya, tidak usah didatangi, ya, tidak usah. Nanti datangnya bisa setelah acara atau sebelum acara. Apa? Nah, itu juga ya, kalau sebenarnya akikah itu sesuai kemampuan. Ya. Kalau tidak mampu ya nanti dulu akikahnya, kan gitu. Kalau tidak mampu maka nanti dulu akikahnya. Yang penting belum baligh. Kalau tidak mampu dimasak. Kalau tidak mampu dimasak, maka bagikan dagingnya. Jadi saya sudah berapa kali dapat daging mentah. Oh, ini ada yang akikah nih, ditaruh depan rumah kan. Oh, ini ada yang akikah. Karena dia sanggupnya hanya daging mentah. Kita terima, alhamdulillah. Ada yang membagi dengan sudah dimasak, ada yang pakai kotak, ada yang ngadain acara di rumahnya, macam-macam. Ya, tapi tidak perlu diadakan acara zikir-zikir atau baca macam-macam yang tidak jelas, maka tidak perlu. Apa? Ya, nanti datanya setelah acara saja. Ya, setelah acara itu. Kalau masih tidak enakan. Jadi dibuat mudah, akikah itu dibuat mudah. Dulu sampai seperti waktu lahirnya siapa ya, saya potong waktu itu 2 ekor kambing. Berarti muslim ya. Jadi ya qadarullah, uang cuma cukup untuk beli 2 ekor kambing. Dimasak apa kata Said, katanya mertua kan. Dimasak apa Said? Qadarullah kayaknya bagi daging mentah aja. Loh katanya, bagi daging mentah? Iya, gimana lagi? Gak ada uang, saya bilang. Jadi sudah saya melakukan itu. Sudah berapa? Berapa kalau masak satu porsi? Satu porsi sekian. Udah, Umi yang tanggung. Umi yang tanggung. Sudah, alhamdulillah saya masak dibagi daging yang sudah masak, kan seperti itu. Jadi tidak perlu malu ayo ikhwan. Jadi terkadang orang ada lagi yang marhaban itu. Jadi dia mengadakan acara besar, potong ayam banyak, tapi nggak potong kambing. Astagfirullah. Coba, kebidahan sudah menutupi yang sunnah. Ajaran orang mengira bahwasanya acara kelahiran itu adalah marhaban, padahal intinya adalah apa? Motong kambing akikah, kan gitu. Akhirnya syariat tertutupi dengan kebidahan. Nah, kita katakan ya ikhwan, dan orang sekarang berpikirnya repot. Nah, tapi dengan fadlu minallah, dengan adanya media sekarang ya, banyak orang Islam sekarang mulai sadar dan mulai terdidik, teredukasi. Bahkan di Jakarta saja, di Jabodetabek, banyak pengusaha akikah lumayan berkembang, bahkan saingannya makin banyak ya, saingan harga, saingan ini mereka. Tapi itu menunjukkan apa? Itu promosinya pun lewat internet, online gitu. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang paham tentang syariat akikah. Alhamdulillah. Kalau dulu tertutup dengan marhaban. Orang tidak paham tentang syariat seperti ini. Allah alam bissawab. Baik. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Bagaimana menyikapi perkataan Ya. katanya kalau Islam itu pasti masuk surga, walaupun dia sholat cuma 2 kali dalam setahun. Dia merasa Islam. Nah, bagaimana nih? Saya kira tadi 2 kali dalam sehari tadi. 2 kali dalam setahun. Aduh, ini masalah ini. Nah, ini yang pertama ya,
yang namanya berdakwah itu jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi dia mendapatkan hidayah pada kali yang kesekian. Ya kan? Terus kita menggunakan berbagai macam cara kita, termasuk doa, termasuk nasihat dengan cara yang baik, bukan menghakimi gitu kan, tapi mengajak dengan cara yang baik. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya. Kemudian yang kedua, mengenai orang Islam pasti masuk surga. Kita perlu ingatkan bahwasanya belum tentu kita mati dalam keadaan Islam. Dan kita harus selalu merasa was-was terhadap keimanan kita. Jangan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan kafir. Dan betapa banyak cerita orang yang tadinya muslim bahkan taat, ternyata di akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Saya dulu diceritakan oleh Syekh, ada muadzin yang sudah berpuluh-puluh tahun berazan. Karena dia ketika berazan melihat ada satu Nasraniyah begitu cantik, membuat hatinya sangat cinta. Ya kan, akhirnya dia mau menikahinya, tapi dengan syarat apa? Keluar dari agama Islam ke agama Kristen. Akhirnya apa? Ya, pindah ke agama Kristen, belum menikah, ternyata sudah meninggal, dicabut pun buruk. Allah alam, kita tidak tahu. Terus yang jelas kita terus banyak doakan dan terus kita nasihati dengan cara yang baik. Allah alam bisawab. Ada lagi? Satu lagi? Silakan. Baik. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan. Barakallahu li wa lakum wa jal muslimin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.